Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sahabat semuanya, saya Mama Lulu Lais sedang ngobrol santai santuy bersama adik tercinta di kampung halaman di Desa Kumbung. Alhamdulillah malam ini ya seperti biasanya ya, malam, pagi, siang kalau lagi di kampung begini pasti kita ngobrol santai. Kali ini ngobrol santainya diisi dengan pengen sharing ya tentang melekan ya. Ini merupakan riadoh yang sudah dijalani oleh adik saya ini ya, yang biasa dipanggil dengan Ustadz Asep. Beliau ini adalah pengasuh Majelis Taklim dan Zikir As-Salafiyah Ibtidaus Salam Desa Kumbung. Jadi beliau ini sudah melaksanakan aktivitas melekan ini selama kurang lebih 10 tahun ya. Jadi mungkin dari sahabat semuanya ada yang pengen tahu ya, apa sih pengaruh positifnya untuk kehidupan. Terus ada juga mungkin yang pengen tahu seperti apa sih aktivitasnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ya, atau juga memberikan inspirasi, memberikan hal positif buat sahabat semuanya. Baik, kita langsung saja kepada beliau ya, Ustadz Asep. Kami persilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhir wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ali athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamanya, yang selalu memberi kita nikmat, anugerah, kebaikan semenjak kita lahir sampai dengan hari ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga kita semua beserta keluarga dan juga orang-orang tua kita, keturunan kita semuanya dijadikan bagian dari umatnya yang mendapat syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kakak tercinta Mama Lulu Lais di malam yang alhamdulillah berbahagia ini, memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim kepada sahabat semua. Tiada lain untuk mensyukuri nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, waktu dan kesehatan. Mari kita isi anugerah Allah ini dengan kebaikan, silaturahim, juga berbagi pengalaman untuk hal-hal yang bermanfaat. Khususnya di malam hari ini, Mama Lulu dan Lais ingin sedikit mendalami dan juga berbagi kepada sahabat semuanya tentang satu amaliyah atau satu praktek metode ibadah yang mungkin bagi sebagian orang masih terasa asing. Tapi bagi kami di kalangan-kalangan yang pernah mendalam ilmu di pesantren-pesantren, bahkan kami juga dari semenjak kecil
diberi satu pemahaman oleh orang tua. Almarhum beliau pernah bercerita tentang aktivitas beliau ketika mencari ilmu bersama guru-gurunya. Ada sesuatu yang ditekankan kepada beliau, yakni ketika kita mau untuk mengalahkan rasa kantuk kita di malam hari, kita akan diberi kemudahan dalam hidup ini. Bahkan ada satu kata-kata dari beliau yang sampai hari ini kami selalu ingat, khususnya bagi orang-orang yang mempunyai aktivitas berbakti di masyarakat dengan mengajar atau berdakwah. Itu sesuatu yang harus kita kurangi tidur di malam hari, karena bisa untuk memperlancar dan juga bisa untuk membuka hati kita supaya bisa tersambung dengan hati masyarakat sekitar kita. Kemudian selain itu, selain nasihat dari orang tua, juga kami dapatkan di beberapa referensi kitab yang pernah kami pelajari di pesantren, yang bersumber dari sumber yang tidak perlu kita ragukan lagi. Salah satunya dari hadis-hadis Rasulullah. Di sini kami bawakan cuma 2 keterangan saja yang termaktub di kitab Lubabul Hadis atau syarahnya yang terkenal Tanqihul Qaul. Tidak asing lagi, matan kitab ini yang disebut dengan Lubabul Hadis dikarang oleh salah satu ulama terbesar di mazhab Syafi'i, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang mungkin kita kenal dengan tafsir beliau, tafsir Jalalin. Selain Jalalin juga sebenarnya sangat banyak beliau mengarang kitab, ratusan, hampir mencapai 500 kitab. Juga syarah dari Lubabul Hadis ini oleh salah satu ulama Indonesia, yakni Syekh Nawawi Abantani. Dalam kitab ini di halaman 54 tertulis, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu turisu qaswatal qalb, ada 3 hal yang bisa mengeraskan hati. Sedangkan hati adalah satu bagian dari jiwa atau tubuh kita. Mungkin qalb di sini bukan berarti qalb secara fisik, tapi secara ruhani, yang bisa mengeras dan juga bisa lembut. Ketika lembut hati kita, maka kita akan bisa dekat dengannya. Tapi secara kita hatinya keras, akan susah untuk tersentuh ketika beribadah ataupun ketika kita melihat penderitaan sesama. Ada 3 hal yang harus kita waspadai yang bisa mengeraskan hati. Ketika hati kita keras, walaupun kita bagaimana untuk menghubungkan diri kepada Allah sangat susah. Diumpamakan kalau kita punya HP kalau udah mati, mau di gimana tetap sinyal tidak akan timbul walaupun kita berteriak-teriak di HP. Yang pertama, hubbun naum. Ini yang pertama kita fokuskan di malam ini, yakni menyukai tidur. Wa hubbur rahah, dan menyukai kesantaian, ketidakadaan aktivitas yang bermanfaat. Buang-buang waktu gitu. Atau kalau zaman sekarang disebut rebahan mungkin ya. Rebahan untuk mengisi dengan hal yang enggak perlu. Bermanfaat. Ya. Dan 3, hubul akli, menyukai makan, aktivitas makan yang berlebihan. Jadi maaf dipotong ya. Barangkali nanti ada yang bertanya tentang dalil. Kalau sekarang kan sedang musimnya kan, mana dalilnya? Cina melekan teh bid'ah gitu bikin teh. Nah ini ada dalilnya. Jadi dalam hadis ini disebutkan tadi yang mengeraskan hati itu kan 3 ya. Iya. Menyukai tidur, ya memperbanyak tidur. Terus buang-buang waktu yang tidak bermanfaat ya. Iya. Terus yang ketiga adalah makan ya. Itu jadi barangkali ada yang bertanya tentang dalilnya melekan. Ya. Sudah ada ya. Sangat jelas sekali di sini disebutkan oleh Rasulullah yang dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis halaman 54 ini.
mungkin tiga hal ini mungkin sesuatu yang sangat kita suka gitu sebagai manusia, karena manusia itu kalau tidak dididik akan sangat menyukai kenikmatan, kenyamanan secara ragawinya atau badaninya dia. Pasti kalau kita tidak didik pasti akan suka tidur, suka dengan nggak ada aktivitas, nggak ada tekanan, santai aja gitu, dan juga suka dengan makan. Tapi kita kan bukanlah hayawan yang terdiri dari fisik aja, tapi kan kita punya rohani sebagai titipan dari Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cukup doa aja, karena orang yang percaya itu sebenarnya nggak perlu banyak dalil juga gitu ya. Kalau udah percaya sih udah terasa insya Allah, tapi ini sedikit banyaknya supaya lebih menguatkan juga. Di sini di hadis yang kedua disebutkan ada keterangan juga dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman 55, yakni beliau bersabda, qala Shallallahu Alaihi Wasallam, la sihata ma'a katratin hum ma'a katratil akal wala syifa biharami. Beliau bersabda, ya buat pegangan kita, kehidupan kita di alam dunia ini, jelas-jelas beliau memberikan satu metode buat membuat hidup kita lebih baik, lebih bahagia, yakni tidak ada yang namanya kesehatan ketika kita memperbanyak makan. Karena dari makanan itu, apalagi zaman sekarang banyak tersusupi bahan-bahan yang tidak menyehatkan, itu sangat jelas. Itu sangat tidak usah kita bahas lagi, itu kan udah sangat banyak dibahas. Tapi di sini juga beliau bersabda, la swihata ma'a katratin naum. Kita memperbanyak tidur juga bisa mengganggu kesehatan juga. Mungkin ada standar untuk tidur dari medis gitu, berapa jam, tapi kan itu untuk lebih ke fisik gitu ya, ke fisik. Tapi secara ruhani tidak seperti itu pemahamannya. Sedangkan rohani ini ya berpengaruh. Jadi ada efek negatifnya kalau terlalu banyak tidur. Ya jelas. Kesehatan rohani. Secara rohani, jadi menumpulkan juga secara kesehatan rohani. Itu mungkin keterangan yang mungkin dianggap cukup. Selanjutnya mungkin lebih ke pengalaman. Jadi setelah saya pengen bertanya dulu, pertama kali melekan yang itu kan full ya? Iya. Full. Dari mulai maghrib sampai subuh ya? Subuh. Nah, itu efeknya seperti apa? Ya jelas sih efeknya ya ngantuk sih. Ngantuk terus? Ngantuk gitu ya, terus suntuk jadi. Pusing kepala nggak? Ya pasti itu, karena si badan kita itu dikondisikan untuk hal yang nggak biasa. Nah terus siangnya jadi dibayar dengan tidur enggak? Untuk awal-awal sih memang seperti itu, membutuhkan semacam dibayar kalau bahas ini ya, nggak tidur semalaman ya, kita dari pagi kadang tidur sampai agak siang. Tapi saya rasakan ketika kita tambah sering terus dijalani berhari-hari, itu durasi untuk bayarnya itu berkurang. Bahkan cukup mungkin 2 jam lah. 2 jam bisa berkualitas ya? Bisa bahkan nggak ada happening atau nggak ada nggak enak badan, nggak ada. Gitu. Ya salah satu penguat dari salah satu guru yaitu Al Habib Saleh bin Hasan bin, dari ayah beliau mengatakan orang yang suka melek itu tidak akan terserang oleh penyakit yang parah. Itu yang parah. Itu dari mana itu ya, memang dari yang beliau dapat.
Hasan itu kan umurnya sampai 120 tahun. Iya. 120 tahun beliau itu kan dengan kesehatan yang selalu prima. Nah, itu mau dipotong ya. Tadi dengan melekan jadi bisa apa tadi? Memperbaiki kesehatan ya. Iya, Menurut jadi Abah Hasan. semacam kalau zaman sekarang sih disebut mungkin imunitas tubuh itu tuh lebih kuat. Lebih kuat. Nah, itu melekannya full yang dimaksud dengan Abah Hasan itu atau gimana melekannya yang dimaksud itu? Mungkin ada ininya ya, ada semacam tingkatan-tingkatannya ada mungkin. Tapi kalau meleknya pengen ya yang sampai tingkatan yang bagus itu ya memang kita semalaman, bahkan kalau lebih bagus lagi sampai jam 6 pagi atau sampai terbit karena ada larangan juga kita tidur setelah subuh. Itu dari sumber lain ada yang mengatakan gitu, salah satu guru yang lain itu yang mengatakan itu seperti orang berpuasa lah yang 3 hari katanya seperti itu. Memang apa ya yang dirasakan itu misalkan kita awal-awal kita tidur itu nggak tidur semalam itu pagi tuh terasa agak puyeng atau nggak enak. Cuman di perasaan itu semacam terasa ada kenyamanan juga, semacam kalau bahasanya plong, hati itu kita itu ngerasa nggak ada beban aja. Itu seperti itu pengalaman seperti itu. Nah, kalau pengalaman pribadi saya mah ya kalau full belum pernah ya. Kalau nggak sengaja pernah sih tapi nggak kuat gitu badannya. Pengalaman itu kurang tidur itu misalnya karena penyakit gitu kan, karena sakit. Nah itu kalau untuk sekarang dengan hati kita berdamai gitu, berpikir positif gitu, jadi itu tidak membuat sakit. Itu kalau kita mungkin untuk melekan yang full juga seperti itu ya, menganggap bahwa melekan ini tidak membuat kita sakit, jadi malah membuat sehat. Nah itu membuat jadi ringan ya kalau hatinya belum berdamai lah istilahnya. Iya. Memang disyaratkan ketika kita melekan itu kita harus yakin dulu. Jangan kalau mau seperti kita mandi setengah-setengah nggak bisa ya. Kalau kayak kita mau di sungai itu jangan ragu-ragu, kita jebur aja. Kalau kita mau melek aja, nanti kalau urusan nggak kuat ya tinggal tidur, nggak masalah. Allah kan selalu yang dilihat dari kita sebagai hamba itu dari usahanya. Itu jangan ambisi jangan, tapi kita jangan takut juga. Itu nanti kalau kita udah berhari-hari nanti adalah peningkatan dari diri kita juga, apalagi udah terasa manfaatnya, bakal timbul kesemangatan yang lebih gitu. Nah terus kalau yang dijalani bersama Abah Saleh itu kan biasanya dimulai itunya kan kumpul dulu ya bersama jamaah itu habis isya ya. Habis isya ngobrol-ngobrol ya biasa silaturahmi begitu ya. Silaturahmi kemudian dimulai jam 1 ya mulai. Biasanya membaca apa itu biasanya diisi dengan? Ya mungkin ketika kita berjamaah di majelis di Al Hasan itu mungkin sama sih satu metode juga supaya agak terasa ringan gitu. Sebab ketika kita meleknya sendiri ya agak berat juga gitu ya. Jadi dibikin satu kumpulan, kita di sana kita ngopi bareng sambil tukar pengalaman gitu. Biasanya kalau kita sambil ngobrol sambil ngopi itu waktu nggak terasa udah jam 12 atau udah jam 1 kita ayo wudhu, nanti kita baca zikir gitu, baca tawasul, mungkin dilanjutkan sama ziarah. Itu pas nyampe rumah kadang-kala pas mau subuh beberapa menit sebelum subuh. Jadi ada tausiahnya nggak itu biasa? Tausiah itu apa ya, menyesuaikan. Itu kalau di malam-malam tertentu ya? Ada ya. Di malam-malam tertentu ada semacam penerangan juga dari kitab-kitab supaya yang kita jalani ini kadangkala ada juga orang yang beda-beda kan jamaahnya, ada memang yang kritis atau pengen tahu secara dalil atau contoh dari ulama-ulama dulunya gitu. Itu ya baik-baik aja sih, nggak ada masalah karena yang kita jalani ini tidak pernah keluar dari ajaran orang-orang dulu dari ulama dan sholihin. Jadi intinya ini kita belajar mendidik nafsu ya.
Iya, nafsu kan pengennya tidur mengendalikan kita, ya, mengendalikan. mengendalikan. Terus kita juga harus menyesuaikan dengan kegiatan kita juga sehari-hari ya, barangkali mungkin yang sehari-harinya dagang gitu, dicari waktu yang besoknya libur seperti itu. Iya, iya. Nanti mungkin semakin lama kan kita tubuh semakin menyesuaikan itu, bahkan mungkin misalnya seminggu 3 kali melek, paginya sambil dagang juga nggak masalah ya, ada seperti itu Nggak masalah. Mungkin buat latihan yang awal itu kita ambil aja misalkan dari seminggu bolehlah kita ambil satu malam atau 2 malam gitu, yang mana bisa Jumat atau juga lahir. Kita misalkan lahirnya gitu, misalkan hari Rabu, kita malam Rabu gitu. Karena ada keterangan dari Abah Hasan juga, kalau bisa hari lahir kita itu kita ya tirakati, bisa dengan puasa atau tidak tidur malam. Karena apa? Karena di hari lahir itu ada semacam rahasia atau sir. Ketika ada sesuatu yang baik dan buruk itu berawal dari hari lahir kita. Bahkan ya panutan kita Rasulullah juga kan pernah ditanya di satu waktu, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa di hari Senin? Beliau jawab, zaka yaumun wulidtu fi. Aku berpuasa di hari Senin ini karena hari Senin adalah hari lahirku. Seperti itu. Ya kita contoh beliau. Itu kalau kata orang Jawa itu diruat katanya. Diruat itu bukan saja kita nanggap yang atau apa, tapi di ajaran kita juga udah ada yang lebih memang simpel dan lebih mendidik diri kita untuk lebih baik dengan cara yang memang lebih lebih kita pahami secara logis juga. Jadi dengan ini kan mendidik nafsu ya, mendidik nafsu, mengendalikan gitu, nanti akan terbuka rahasia-rahasia yang sebelumnya tidak bisa kita pahami seperti itu ya. Jadi tapi kan di Al-Quran ada disebutkan bahwa malam itu untuk istirahat gitu ya. Nah itu mungkin istirahat itu tidak mesti tidur apa gimana itu ya maksudnya, ini kalau dikaitkan dengan melek gitu. Nah memang ada waktunya kita kita memang untuk awal-awal juga kita jangan sampai terlalu berambisi. Itu karena secara ragawi kita memang udah di setting malam itu tidur ya. Gitu. Kalau pagi kita sarapan, tapi karena kita ada satu keinginan yang mulia, satu keinginan yang tinggi, cita-cita yang harus kita penuhi buat diri kita, istri kita, anak kita, ya kita kita sedikit korbankan gitu. Nggak salah, nggak menyalahi Al-Quran gitu. Itu Al-Quran itu menerangkan sifat-sifat tubuh kita itu mah. Buat kalau malam buat memang cocoknya istirahat gitu. Menciptakan malam untuk istirahat itu karena memang fisik kita sifatnya memang seperti itu ya. Iya, itu kan terus berhubungan dengan keumuman orang dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan ya seperti itu. Siang kita aktivitas fisik, ya malamnya kan istirahat. Iya. Itu kalau kita buat melek sebenarnya itu salah satu pengorbanan. Pengorbanan diri kita untuk meraih sesuatu hal yang lebih baik. Nggak masalah, bahkan Allah juga menyuruh kepada kita. Bahkan dulu cerita-cerita para nabi kan penuh dengan pengorbanan. Bukan saja kalau kita nggak ada apa-apanya ngorbanin tidur. Iya. Tapi zaman dulu kan luar biasa. Untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan. Iya. Salah satu menunjukkan kesungguhan kita dalam mencapai cita-cita. Jadi menunjukkan kepada Allah bahwa ini saya tuh bersungguh-sungguh sampai mengorbankan waktu tidur. Begitu, seperti itu ya. Iya, sama-sama itu. Ya seperti kita pingin ilmu aja, pingin ilmu keduniawian kan kita harus sekolah, nggak bermain sama temen, terus menghabiskan uang berjuta-juta kan. Kenapa kita berani untuk hal-hal duniawi tapi untuk ukhrawi kita nggak berani. Gitu. Kalau duniawi kan biasanya aktivitasnya siang, sekolah itu kan siang, pagi, siang sampai sore gitu. Memang untuk meraih pemahaman yang fisik atau fenomena disebutnya itu di siang hari. Kalau malam hari ya beda lagi, yaitu akan mendapatkan satu pemahaman dari hal yang tidak terlihat, disebut fenomena. Kalau fenomena yang terlihat, fenomena yang tidak terlihat. Nah itu jadi
kalau dari segi sifatnya aja malam itu kan penuh rahasia ya. Jadi dari sosnya udah gelap, penuh rahasia. Pastinya itu kan kalau kita bisa melek itu kan terbuka kan. Jadi sudah terbayang juga dari kata-katanya aja, melek itu malam hari kita melek, orang merem kita melek. Jadi pastinya ada, Allah akan memberikan kita satu rahasia-rahasia ya. Nah itu apa saja yang selama ini didapat gitu dari pengalaman melek selama 10 tahun itu? Ya sangat banyak sih, sangat banyak yang didapatkan, dari mulai pemahaman tentang keilmuan secara keilmuan agama atau keilmuan secara cara bermasyarakat atau keilmuan kita secara ruhani, itu semuanya terbuka di sana. Itu terutama kan keilmuan tentang apa yang sebenarnya tidak banyak orang paham. Contohnya? Ya contohnya seperti apa ya? Ketika kita melihat sesuatu, kalau kitanya banyak tidur itu kan melihatnya cuman luarnya aja. Tapi ketika kita sering kita membuka mata kita di malam hari itu memahami semua sisinya seperti itu. Atau contohnya tahu aja lah, misalkan ada orang yang nggak baik, tapi kita ada perasaan tertentu. Oh, jadi intuisinya jadi terbuka. Iya, semacam intuisi kita semacam lebih tajam lagi. Iya, gitu, untuk apa ya, pegangan kita. Ini bukan semacam ramah atau apa, ini dari perasaan hati gitu, yang saya juga apa ya, pengalaman ya terbukti gitu. Atau ada orang yang meminta saran atau meminta nasihat gitu, ternyata nasihat yang kita berikan itu bisa diterima dan bisa diamalkan. Dan bahkan juga ada yang mengatakan bahwa ketika kita berikan nasihat, dia itu merasa semacam kelegaan, timbul kelegaan. Sebelum dia dijalani tapi udah timbul rasa kelegaan dari mendengar kata-kata itu. Jadi lebih bisa cepat menyentuh gitu ya? Ya, semacam membuka apa ya, membuka potensi diri kita lah, semacam mengaktifasi. Jadi kan ada kata-kata dari Rumi, dari tokoh sufi besar dunia, bahkan bukunya banyak dibaca di barat. Beliau mengatakan bahwa engkau jangan menyangka dirimu itu adalah hal yang sepele, bahkan engkau adalah satu tetesan, umpama tetesan yang di dalam tetesan itu isinya adalah alam semesta. Jadi itu sangat luar biasa, punya potensi yang sangat luar biasa, tapi potensi itu masih terkunci dengan pin-pin yang rahasia. Ketika kita bisa mengurangi makan, tidur, mengalami kesenangan-kesenangan dalam beberapa waktu, nggak terlalu lama lah sebenarnya, nanti Allah juga akan membuka harta karun yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan mengurangi tidur di malam hari itu akan semacam membuka pin-pin rahasia itu ya? Iya, semacam perbendaharaan diri kita yang Allah sudah titipkan ke diri kita. Ya, nah selama selama menjalani melekan ini tentunya kan banyak sekali pengalaman. Nah, pengalaman lucunya nih, pengalaman lucu. Nenek kan di nenek. Pengalaman lucu ada nggak pengalaman? Ya sebenarnya kalau kita banyak, mau mau menjalani atau mau menjalankan metode seperti ini gitu, bagusnya kita jangan terlalu terlalu serius juga gitu ya. Jadi harus santai gitu. Kalau kita punya teman ya banyak kita bercanda lah, maksudnya jangan terlalu serius, karena melek itu menghabiskan energi kita sebenarnya. Ya sampai kan ada salah satu teman juga, beliau itu ya ahli melek juga, bahkan beliau pernah direkrut oleh kepolisian untuk tugas malam. Jadi instingnya sangat tajam orang itu, sangat tajam sekali, karena dia pernah aktivitas melek selama 3 bulan non-stop,
untuk menunggui saudaranya yang sedang sakit gitu ya. Jadi Allah berikan kelebihan sampai beliau pernah direkrut oleh bagian apa ya, mungkin bagian reserse atau apa gitu, untuk malam itu mencari orang-orang yang memang kriminal gitu. Ternyata dia tuh tepat. Tuh dia berpesan kalau kita melek malam itu tolong minumnya yang banyak air putihnya karena menghabiskan energi dan cairan di tubuh kita. Terus kita kalau ngobrolnya jadi bawa ngobrol yang enjoy aja. Itunya. Boleh kita ngobrol tentang hal-hal yang penting, yang serius, tapi jangan lupa juga diselipkan juga hal-hal yang membuat kita itu gembira, bahagia, santai gitu. Termasuk di majelis juga ada sih pengalaman yang lucu gitu. Paling yang ngantuk gitu ya, ketiduran. Kadang-kala sampai ada ketika kita zikir di makbaroh, kebetulan mungkin kan kalau kita meleknya sampai subuh itu, kalau di orang sakit di rumah sakit itu ada masa kritisnya tuh. Gitu ada sama masa kritisnya gitu. Kritisnya jam orang biasa berapa jam? Berapa biasanya? Ya menjelang subuh itu. Menjelang subuh. Kritis. Kalau kita sebelum subuh tumbang udah subuhnya ke siang. Jangan gitu. sampai Jadi seperti itu ya. Pokoknya ini beratnya di sana kalau melekan itu. Jadi mau dilanjut udah kadang-kala nggak kuat gitunya. Tapi kalau mau tidur heman nih udah lama meleknya, tinggal sebentar lagi tapi mulut nggak kuat. Itu di sana mungkin tantangan terbesarnya itu dimulai jam 3:30 lah. 3:30 sampai mau subuh itu kalau di kita disebut waktu sahur, sampai ada naldomnya waktu sahar, itu sangat istimewa di mata Allah. Di sana banyak pelaku dari melek itu ya tumbang di sana gitu. Tumbang di sana mungkin bisa tertanganinya itu dengan kita apa ya, aktivitas meleknya ya ngumpulnya ya terus santai, terus kita ngumpulnya sampai agak pagi lah. Atau kalau kita terserang itu solusinya cuma jalan aja sebenarnya. Kalau nggak dipakai jalan mana aja gitu, kita apa nyari sarapan atau nyari apa gitu menjelang subuh. Kalau kita diam di rumah misalkan duduk itu pasti ketiduran ya kalau lagi awal pasti ketiduran. Semacam saya juga pernah ada pengalaman yang agak lucu juga dulu ketika awal-awal itu. Pernah saya itu menahan kantuk, saya jadi duduk, kami madhab kiblat, sadar itu udah agak siang. Lagi awal-awal tuh agak siang, sampai saya nggak merasakan tubuh saya jatuh. Itu biasanya jadi kan seperti mati rasa. Kan biasanya kalau orang mau gimana ngantuk, kalau kita jatuh gitu kan sadar. Ini saya nggak sadar, jadi blok langsung les gitu. Nggak tahu lagi jatuhnya, nggak tahu tuh udah siang ini. Pernah semacam gitu. Dan ada juga jamaah ketika zikir di makbaroh di waktu yang kritis itu, beliau itu sampai ada juga yang kepalanya itu jatuh ke makam, ada kata orang hati geledag gitu, ada seperti itu. Ada juga yang ketika ada pas doa bersama, doa masing-masing, terdengar suara seperti suara auman harimau menggeram gitu. Ternyata suara dia tuh yang ngorok. Kalau di video kan lucu ya seperti itu. Iya, seperti itu ada aja gitu. Pengalaman lucu. Ya mungkin ya untuk ini ya pengalaman mistisnya nih, penampakan gitu. Sebenarnya kalau kita melek malam itu sebenarnya apa ya, bisa salah satu hikmahnya juga membuat kita jadi berani gitu. Jadi yang penakut itu dianjurkan gitu. Nanti ada rasa berani gitu. Kan biasanya yang rasa takut itu ketika kita itu tidur sore, tidur terus malam terbangun tuh takut emang. Jadi lemah sih. Kalau kita terjaga terus semacam kita itu kuat. Gitu. Misalkan kita jam 2 disuruh nih bangun tidur kemana, nggak berani tuh. Tapi kalau kita dari jam segini sampai jam 2 ya berani. Jadi kalau kita terjaga terus semalam itu, jadi ada efeknya juga pada kuat. Ini rohaninya kuat, jadi nggak ada rasa takut. Ya, jadi untuk meminimalkan rasa takut mungkin ya. Kalau hilang sama sekali. Nah, misalkan kan ada pengumuman innalillahi dari masjid gitu ya, kalau kitanya lagi tidur kan suka takut. Tapi kalau kita lagi melek ya biasa-biasa aja gitu. Iya. Jadi ada bedanya ya.
Gitu. Apalagi zaman dulu, zaman Rasulullah kan ada, kalau zaman lagi perang kan ada yang meleknya juga. Gitu. Kalau semuanya tidur ya hancur sama musuhnya. Nah itu jadi, tapi kalau penampakan mah nggak ada ya? Penampakan sih alhamdulillah nggak ada. Mungkin apa ya, kalau Allah juga dengan rahmatnya gitu, kasihan juga mungkin ini lagi berjuang gitu, jadi takut sama yang begitu, takutnya jadi kapok gitu. Tapi kalau ada yang semacam wangi harum itu ya sering. Atau apa, ada kadang suara aja sih, suara yang semacam nggak jelas gitu ada. Gitu. Ya pokoknya kita kalau beraktivitas yang positif ya jangan sampai ada keraguan-raguan atau takut. Insya Allah seperti di Quran disebutkan, barang siapa yang berjalan di jalanku maka aku akan tunjukkan dan akan bantu dia berjalan di jalan yang baik. Jadi berarti godaannya itu sebenarnya bukan dari mistis itu, paling dari kantuk ya, godaan terbesar. Lebih dari diri kita sendiri gitu. Ya, jadi kalau dari masalah takut penampakan itu mah bukan godaan yang besar ya, malah nggak ada ya, paling juga yang godaan itu rasa menghilangkan rasa kantuknya itu ya. Iya, ya terus kan kita kalau berbicara tentang supaya kuat sebenarnya kita harus punya satu motivasi yang luar biasa sih. Kalau kita motivasinya biasa-biasa aja, dipastikan nggak akan kuat meleknya. Itu dipastikan. Ya, seperti apa? Seperti kita itu jangan kalah sama pekerja malam gitu. Kita motif ke sana. Pekerja malam itu demi cana uang berapa ratus ribu atau 1-2 juta dia kuat. Kenapa kita untuk meraih? Kenapa kita kuat? Terus ada pengalaman beberapa jamaah juga, dia itu suka ngantuk. Tapi ketika dia ada istrinya melahirkan, dia itu kuat. Gitu. Sebenarnya berarti secara ragawi kita itu sebenarnya kuat, cuman kita perlu suntikan motivasi tuh. Mungkin bisa kita kalau nggak punya motivasi, timbulkan kan motivasinya. Contohnya kita lihat malam-malam anak-anak kita lagi tidur, terus gimana ini masa depannya kalau sayanya nggak derajatnya nggak naik, atau itu bisa juga membangkitkan, lihat orang tua kita saya itu harus berhasil supaya bisa membahagiakan. Pokoknya kita cari sesuatu yang bikin kita tuh semangat banget. Sebab melek itu tidak akan sanggup dijalani dengan motif yang biasa-biasa saja. Beda sama puasa kan kalau kita lelah letih kan tidur udah beres ujung sore. Kalau melek sih nggak bisa seperti itu, kita harus anteng terus, pantang terus. Jadi ini lebih berat dari puasa ya? Lebih berat dari puasa. Iya. Tapi pernah nggak menjalani siangnya puasa malamnya melek? Sempet, dan dulu agak sering. Yang memang yang paling baik seperti itu. Jadi ada gabungan antara pengosongan perut untuk memerangi nafsu makan dan mengurangi nafsu tidur itu. Bahkan ada pengalaman ketika kami menjalani hal itu, mendapatkan satu impian-impian yang tidak seperti biasanya. Bagus lah istilahnya, impian-impian yang bagus. Kemudian kemudahan juga sangat cepat didapat. Kalau kita bisa menggabungkan antara semacam pasangan juga sebenarnya, kalau kita bisa melek dan puasa gitu. Terutama di Majelis Al Hasan untuk Ramadan khusus ada aktivitas melek selama 1 bulan. Jadi siangnya kita selama 30 hari atau 29 kita puasa, dan malamnya kita sampai malam lebaran kita nggak tidur. Itu sangat luar biasa. Di lebaran ada pengalaman yang membuat hati kita itu lebih lapang lah. Ya. Kalau kita biasa-biasa aja ya dijamin nggak ada perasaan happy-nya, nggak ada gitu. Jadi happy-nya tuh nggak dapat. Perbedaan dengan hari-hari biasa. Nggak dapat, apalagi kalau puasanya dihabiskan dengan kita tidur aja. Terus malamnya kita sama gitu, memperbanyak makan, itu kalau nggak seru gitu lebarannya tuh, nggak ada perasaan wahnya, nggak ada. Ya, jadi seperti melewatkan waktu dengan sia-sia gitu ya. Nah itu jadi seperti itu ya. Nah terus pengalaman yang berkesan ada nggak? Yang berkesan ya banyak sih. Berkesan ya terutama ketika kita bisa nyambung hati kita sama Allah gitu. Yang namanya kita doakan
seharusnya itu kita bisa sampai nyambung, sirinya nyambung itu kita merasa terharu, bisa kita meneteskan air mata. Itu kalau kita pengalaman lagi melek itu lagi mungkin kitanya lagi nyambung gitu, nggak ada bahasa pengen nangis itu harus ingat dosa, enggak. Dengan sendirinya mungkin kita juga ketika ketemu dengan seseorang yang kita sayangi, yang lama kita nggak ketemu, yang kita dirindukan. nggak punya alasan lagi, kita kan pasti terharu gitu. Mungkin itu satu gambaran ketika kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, ataupun mungkin di surga kita melihat Allah, mungkin seperti itu. Kita banyak hijab yang menghalangi, tapi ketika kitanya fokus, perasaan itu ya sangat kuat gitu, sangat kuat. Itu mungkin yang dari banyak pengalaman, tapi yang paling diingat itu dulu pernah di aktivitas meleknya itu di salah satu tempat yang agak tinggi di Sadarehe, di Gunung Ciremai ya. Itu buat cari suasana aja gitu. Jadi kami sebagai pembimbing di sana itu nyari rasa juga, ketika kita di rumah seperti ini, ketika di masjid seperti ini, ketika di kuburan seperti ini, coba kita ke tempat tinggi. Ternyata memang ada sensasi yang berbeda gitu. Kita serasa jauh dari rumah, terus melihat keheningan di tempat tinggi, terus melihat bintang-bintang, semacam ada rasa kedekatan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita serasa bener-bener kita itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu, cuman mengandalkan kepada rahmat dan kasih sayangnya saja. Jadi segala sesuatunya tidak ada, yang ada cuma Allah, begitu ya. Iya, yang jadi kita itu memang dinolkan, diri kita dinolkan. Kalau sudah bisa seperti itu, ada ketenangan, kedamaian, dan kemudahan ke depannya. Ya seharusnya setiap waktu sih, cuman kan ketika kita tidak bisa ya harus kita usahakan dengan cara-cara ya seperti tadi gitu. Misalnya kita di tempat tertentu gitu, sebenarnya untuk mencari rasa itu. Kalau kita bisa rasa itu muncul di rumahnya, harus bersyukur, nggak jauh-jauh gitu, nggak jauh-jauh kita kemana-mana bisa merasa kita munajat, ya Allah, saya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, cuman mengandalkan rahmat-Mu saja gitu, dengan kejujuran dari hati nurani yang terdalam itu. Kalau udah punya perasaan itu, kita harus bersyukur karena Allah di sana akan langsung menurunkan ketika kita memang fakir, merasa benar-benar fakir dari hati yang terdalam. Karena inama sodaqatu lil fuqara dalam bab zakat dan sodaqah, tapi secara tafsir yang lebih dalam, Allah tidak akan memberikan anugerahnya kecuali kepada hamba yang sudah mengakui, sudah rumasa ketiasana naon. Namun masih punya perasaan, saya punya ilmu, saya punya harta, saya punya ini dan itu, ya wayahna Allah mau menolong, tidak akan menolong. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, tolong kita kondisikan kita itu tidak punya apa-apa. Iya, tidak bisa apa-apa, ya Allah. Itu mungkin salah satu pesan dari almarhum juga orang tua, ketika kita mau aktivitas, mau ngaji atau apa, saya diberi kemudahan oleh Allah, 1-2 detik kita merenung, sadari rumasa kita bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, cuman bergantung kepada pertolongannya semata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau yang diingat dulu lagi kan mereka biasanya kan berkumpul di majelis Al-Sani ya, di Lewi Muni. Nah, pernah suatu waktu itu dulu kan tahun berapa ya, lagi musimnya geng motor itu. Oh iya, beberapa mungkin itu kan sebelum kalau mau berangkat itu suka khawatir gitu kan, ada geng motor. Nah itu bagaimana, pernah nggak ketemu sama semacam itu geng motor gitu kan, tuh pada ganas seperti ini? Tepatnya sih saya lupa lagi ya, cuman memang pernah ya, mungkin 4 atau 5 tahun ke belakang, bulan apa ya itu, lupa lagi apa bulan puasa gitu, sampai ada orang yang katanya sampai tewas di daerah Cirebon. Terus saya malam kejadian itu berangkat ke sana, itu memang begitu pulang di beberapa titik itu dari jalur Rajagaluh ke Limuning Rajagaluh itu memang ada beberapa kumpulan anak-anak muda. Saya besoknya tahu-tahu ada kejadian gitu, terus ada anjuran dari polisi gitu di
Raja Galuh itu ya malam jangan keluar, ada ini kerusuhan anak-anak muda gitu. Tapi saya juga gimana ya, pengen nggak batal, jadi tekad saya kalau saya lihat ada yang ribut ya saya pulang gitu. Tapi sampai batal nggak waktu itu? Ya alhamdulillah sih, cuman memang di sana gitu saya lewat ya tengah malam, kan berangkat tengah malam tuh dari rumah. Di Terminal Raja gitu banyak ngumpul anak-anak muda, terus ada TNI juga yang pakai motor, terus polisi juga terlihat. Tapi saya bismillah aja lah, kalau di depan memang ada huru hara keributan atau apa, saya balik lagi gampang. Kalau nggak ada apa-apa saya jalani. Alhamdulillah tegang juga ya, Allah memberikan pertolongannya, enggak ya, kemudahannya bisa sampai selesai. Jadi memang sudah terbukti ya, kalau kita sudah benar-benar niat itu pasti Allah akan menolong ya. Iya. Jadi selama waktu itu yang pas genting-gentingnya juga bisa berjalan, nggak sampai batal ya itu ya. Alhamdulillah nggak sampai batal gitu. Bahkan kalau kita menemukan hal itu buat menambah keyakinan juga sih. Itu jadi jangan kita mundur untuk memperjuangkan hidup kita untuk lebih baik lagi. Gitu. Nah jadi itu mungkin ya sobat, seperti itu mungkin bisa sedikit ya bisa memberikan jawaban dari rasa keingintahuan sobat semuanya tentang Riyadhah Malekan ini. Dan mungkin ada pesan-pesan ya buat sahabat mungkin yang ingin belajar Malekan ini, bagaimana tipsnya mungkin? Mungkin berangkat dari ini aja, dari dari hadis yang tadi. Kita punya seorang penuntun, seorang penolong, seorang panutan. Beliau sudah berkata seperti itu. Kita tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti anjuran beliau. Kalau kita belum bisa semalaman nggak apa-apa, karena ada tingkatan-tingkatannya. Yang penting kita kurangi aja. Kurangi diniati untuk melaksanakan perintah beliau. Insya Allah akan catat. Dan mungkin ketika kita istiqomah, Allah juga kan sedikit-sedikit beri kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani secara penuh, walaupun misalnya enggak tiap malam, misalkan kita tiap malam lahir atau malam Jumat, malam yang istimewa kita isi dengan zikir, sholawat sebanyak-banyaknya, supaya hidup kita tidak menjadi penyesalan ketika kita di alam sana. Kita menyesal karena memperbanyak tidur aja. Tapi kita pernah tidur kita kurangi, insya Allah penyesalan itu tidak akan terlalu mendalam bagi kita gitu. Jadi kalau ada yang berniat untuk belajar ya sangat baik sekali, karena itu sangat tepat dengan anjuran agama, dan juga untuk membuka satu khazanah, satu gudang harta karun yang ada dalam diri kita, yang bisa mencukupi hidup kita dari sekarang sampai nanti. Yang hikmahnya kita itu tidak akan pernah meminjam atau merepotkan orang lain, karena diri kita itu sudah terbuka satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin Allah kan yang kita suka pahami itu kan Maha Pemurah Pengasih, tapi pemurah pengasihnya itu ya ada ketentuannya juga, ada syaratnya juga. Itu enggak sesimpel itu. Kalau kita jalani dengan tepat ya terbukti bahwa Allah itu memang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kebaikannya itu tidak bisa diukur dengan ukuran apapun, saking luar biasanya anugerah Allah Subhanahu. Baik sahabat, jadi itu sudah mungkin cukup jelas ya, pemaparannya panjang lebar ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan buat sahabat bunda-bunda semuanya ya, para bunda, mama-mama, momi-momi ya, yang mungkin naon sih Malekan ya, paling enggak dengan melihat video ini bunda-bunda semua, kalau misalnya suatu waktu, suatu malam itu tidak bisa tidur, kan kadang suka ada gangguan ya, misalnya nggak bisa tidur karena anak rewel atau karena sakit gitu. Dari sini, dari pemaparan tadi jelas mungkin akan terbuka ya, bahwa kita tidak boleh mengeluh, karena kita jadi terbuka, oh dengan Malekan ini ternyata banyak hikmahnya. Nah dengan tahu seperti itu, suatu waktu kita ditakdirkan suatu malam
ada gangguan kita nggak bisa tidur, ya kita harus bersyukur. Mungkin Allah menginginkan kita untuk mendapatkan anugerahnya dari yang seperti dipaparkan tadi, dengan malaikat itu akan terbuka hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kita pahami, terbuka mata batin kita, ya ruhani kita. Nah seperti itu. Jadi jika suatu waktu bunda semuanya terganggu dengan anaknya, misalnya rewel atau dengan sakit, nah dengan tahu seperti ini ya kedepannya bisa lebih bersyukur lagi dan tidak mengeluh ya. Baiklah sahabat semuanya, mungkin sampai di sini ngobrol santai kita, dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ustadz Asep yang sudah berbagi ilmu ya, dan insya Allah nanti kedepannya kita akan berbagi pengalaman lagi ya, untuk kedepannya mungkin akan membahas tentang apa ya? Mungkin tentang sedekah tiap hari. Ya, jadi beliau ini sudah punya pengalaman ya, pengalaman tentang dahsyatnya sedekah harus setiap hari ya. Tiap hari. Oh iya. Pernah bolong. Ya, nanti di video berikutnya. Baiklah sahabat semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari obrolan santai tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.